Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merbanani dengan NIM 132424006. Di sini saya akan membahas tentang alur hukum perdata dan acara perdata atau kasus hutang piutang. Selamat menyaksikan. Pengantar. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Dalam praktiknya, banyak perkara yang timbul dari perjanjian hutang piutang sehingga penting memahami alur hukum dari prosedur acara perdata di pengadilan. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara individu satu dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum perdata. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 3. Jurisprudensi dan doktrin hukum. 4. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma terkait tata cara bicara. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum perdata. Terdiri dari 4, yaitu 1. Hukum tentang pribadi, 2. Hukum keluarga, 3. Hukum kekayaan, dan 4. Hukum waris atau perkara hutang piutang termasuk dalam hukum kekayaan. Selanjutnya lagi ada pengertian acara perdata. Hukum acara perdata adalah tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, dan hingga putusan hakim. Lanjut, ada tujuan hukum acara perdata. 1. Menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. 2. Menegakkan hak-hak perdata yang dilanggar. 3. Menyelesaikan sengketa secara adil berdasarkan hukum. Prinsip-prinsip dasar acara perdata yaitu terdiri dari 5. 1. Hakim bersifat pasif. 2. Putusan harus berdasarkan pembuktian. 3. Sifat terbuka untuk umum. 4. Tidak ada kewajiban pembuktian bagi tergugat yang mengakui. 5. Proses dilakukan dengan tertib dan jelas. Selanjutnya lagi ada para pihak dalam perkara perdata, terdiri dari 4, yaitu 1. Penggugatan adalah pihak yang merasa haknya dilanggar. 2. Tergugat adalah pihak yang diduga melanggar hak. Ketiga, kuasa hukum mewakili pihak yang dipersidangkan. Keempat, hakim dan panitera atau menjalankan proses pemeriksaan. Selanjutnya ada tahap prasidang. 1. Musyawarah atau negosiasi. 2. Pemberian somasi atau peringat tertulis. 3. Penyusun surat gugatan. 4. Pendaftaran gugatan ke pengadilan negeri. Selanjutnya lagi ada kutipan pasal KUH Perdata. Di pasal 1754 KUH Perdata, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak lain suatu memberikan kepada pakai, dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang yang sejenis dalam jumlah yang sama. Pendaftaran gugatan dan penetapan majelis hakim. Pendaftaran gugatan dilakukan di Kebenteraan Perdata Pengadilan Negeri, dikenakan biaya perkara. 3. Pinetera memberikan nomor perkara dan menunjukkan majelis hakim. Penetapan majelis hakim. 1. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim. Majelis akan memeriksa perkara secara berurutan sesuai jadwal sidang. Pemanggilan para pihak dan sidang pertama. Pemanggilan para pihak. 1. Pengadilan memanggil penggugatan dan tergugat secara sah. 2. Pemanggilan dilakukan oleh jurisita dengan surat resmi. 3. Bila tergugat tidak hadir, dapat dilakukan verstek atau putusan tanpa kehadiran. Sidang pertama mediasi. Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi berhasil, dibuat akta pendamaian yang mengikat hukum.
Selanjutnya, ada pembacaan gugatan. Penggugatan membacakan gugatan di depan sidang. Gugatan berisi identitas pihak, uraian kejadian, dasar hukum, dan ketentuan yang diminta kepada hakim. Jawaban tergugat. Tergugat menyampaikan tanggapan atas gugatan, dapat berupa bantahan atau eksepsi atau pro konvensi atau gugatan balik. Lanjut lagi, ada penilaian bukti oleh hakim. Hakim menilai kekuatan setiap alat bukti secara objektif dan adil, serta mempertimbangkan kesesuaian dengan fakta dan peraturan perundang-undangan. Musyawarah hakim. Majelis hakim bermusyawarah secara tertutup untuk memutuskan perkara. Keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah dan surat terbanyak. Lanjut lagi, ada upaya hukum. Terdiri dari 3. 1. Banding ke pengadilan tinggi. 2. Kasasi ke Mahkamah Agung. 3. Peninjauan kembali atau PK jika ada bukti baru atau novum. Terakhir, ada kesimpulan. 1. Hukum perdata menjamin kepastian hukum antar individu. 2. Proses acara perdata harus mengikuti prosedur yang terbit. 3. Dalam kasus hutang piutang, pembuktian tertulis sangat penting. 4. Putusan hakim menjadi bentuk keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih.